Karena kekayaan paling utama itu adalah kekayaan di dalam Tuhan. Arahkanlah seluruh perhatianmu kepada perintah-perintah Tuhan, maka berkat-berkat itu akan menyertai engkau. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Kadang-kadang kita sibuk dengan bekerja sampai lupa Tuhan. Ada orang tuh yang terlalu sibuk bekerja sampai lupa Tuhan. Doa dan kerja itu, saudara-saudara, kita bisa bedakan dia dalam 4 bagian sesungguhnya. Nanti boleh cek. Pertama, ada orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Pernah lihat orang yang begitu kok? Itu orang pun kerja tuh ngeri. Dia pun sibuk itu ngeri. Bahkan kadang-kadang dia sibuk tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian, dia sonde ganti lagi. Dia sonde ganti. Terlalu sibuk. Itu orang yang seperti itu, jangan coba-coba ajak dia ikut ibadah. Kak, ibadah dia. Ui, sibuk. Itu kalau omong sibuk tuh kayak di pun derajat naik sedikit. Gitu. Tapi kalau kita tanya bilang, Kak, ikut ibadah. Iya, ada waktu. Ih, lu kayak ada kerja. Orang yang seperti ini, dia tahu kumpul uang, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Orang yang seperti ini kadang-kadang pekerjaan itu jadikan dia budak. Mungkin dia tidak akan ada waktu dengan keluarga sama sekali. Alasan kerja. Kerja. Tolong. Lu kenapa? Nah, gitu. Dia orang yang kerjanya kuat tapi doanya lemah itu, dan coba-coba suruh dia doa makan. Kak, sebentar Kak doa makan. Lu sembarang. Kira gua omong di lupung kawan mengkali. Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong? Itu kalau yang kerjanya kuat, doanya lemah. Kalau terbalik, ada orang yang doanya yang kuat, tapi kerjanya lemah. Orang yang doa kuat, kerja lemah itu orang hanya berharap pada mujizat. Orang yang doanya kuat, kerjanya lemah, dia kalau doa itu ngeri. Orang kalau doa ngeri, tapi kerjanya lemah. Saya mau tanya kita dong, ora et labora artinya bekerja dan berdoa. Oh, itu dia pun jawaban, itu hanya 75. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan bekerja keras. Banyak yang balik. Doanya yang keras, kerja noen. Nah, hasilnya pasti sederhana. Mujizat itu ada, tapi jangan berharap pada mujizat. Jangan berharap pada mujizat. Itu hari ini iblis bilang, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini untuk jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus tidak rubah bukan karena dia tidak bisa rubah. Tuhan Yesus bisa rubah, kok tidak? Bisa, tapi dia tidak mau rubah. Kenapa? Dia mau kita berproses. Masa kau mau makan roti saya pakai mujizat? Kalau mau bikin roti pakai mujizat tiap hari di toko Borneo tuh mujizat terus. Mujizat roti kelapa lah, mujizat donat, aneh-aneh sekitar. Saudara, menyangkut doa atau kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah di situ, diam-diam, pelan-pelan, tidak apa-apa. Tetapi menyangkut kerja Tuhan, hai pemalas, lihatlah pada semut. Kalau tidak kerja, tidak usah kasih makan. Bayangkan. Ketiga, ada orang yang kerjanya lemah, doanya juga lemah. Kerja lemah lagi, doa lemah. Orang yang seperti ini sesungguhnya dia sudah tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang ada di dunia, dia tahu ada hal yang perlu dia kerjakan, ada hal yang perlu dia doakan. Amin toh? Orang yang kerjanya lemah, doanya lemah, itu dia tiap hari dia pun kalimat hanya satu sah. Bapak, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat tuh kau? Hidup itu mengalir saja. Pernah dengar? Saudara setuju dengan itu kalimat? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, mau bilang sudah mengalir saja. Begitu. Hidup ini kita yang tentukan. Amin kok. Betul suka ngomong di mana-mana. Setiap hari seorang manusia itu ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Itu semua punya konsekuensi ke masa depan. Bangun tidur.
Mau langsung turun atau tarik tambah kain panas, tutup. Itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Termasuk kita semua yang ada ini. Kita ini kan hasil dari keputusan-keputusan masa lalu. Orang yang kerja lemah, doa lemah itu dia tiap hari hidup hanya menghayal saja. Duduk-duduk dia bilang, coba kalau beta jadi wali kota. Suruh dia diam. Jangan bikin apa-apa lalu jadi wali kota, orang gila yang pilih lu. Kerja apa dulu lah supaya orang lihat baru. Ya ini cocok di hutan. Begitu, jadi penting di situ. Kerja dulu. Kerja. Kerja bersama-sama. Beta bicara di mana-mana saudara. Kerja bersama Tuhan itu perjalanan bukan untuk cari jawab, untuk ini apa ya, bikin pertanyaan, tapi perjalanan menemukan jawaban. No, bikin batrap. Dia tidak tanya, dia kerja. Padahal harusnya dia tanya toh, kok laut di mana? Tapi dia kerja saja. No, nanti bikin dia bertingkat-tingkat dia tidak tanya, dia kerja. No, nanti bikin dia kamar-kamar banyak dia harusnya tanya, kok kami hanya 8 orang nih? Kenapa bikin banyak-banyak? Nanti ketika itu air bah mulai turun datang, air mulai naik, dong kan sudah di atas, baru dia mengerti, ini yang Tuhan maksud suruh saya kerja. Yang pemalas dong, yang olok-olok dia waktu kerja, dong, tolong buka pintu, kamu tidak bantu saya. Kalau sampai gue nusuk terlalu, bayangkan toh, nanti dia begitu baru dia tahu. Waktu ini binatang-binatang mulai masuk, baru dia sadar, betul, memang harus ada tingkat-tingkat toh. Bayangkan kalau tidak bertingkat, kalau dia satu losa begitu, terus dia ke kamar begini, di sebelah kandang babi. Wih, beta yakin rusak. Jadi memang babi harus di bawah. Soalnya mungkin dia bikin kandang babi di atas dong. Nanti saudara lihat singa sumasuk, harimau sumasuk, ular sumasuk, lebah masuk, baru Nur mengerti. Betul, memang harus bikin dia berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nur satu kamar dengan lebah, itu bangun pagi dia bangga-bangga, pikir dia punya istri yang puku, bukan lebah yang. Jadi saudara-saudara, itu penting. Perjalanan pertama Tuhan itu begitu. Kalau Tuhan suruh kerja. Saudara-saudara, beta suka tanya di mana-mana. Beta punya video satu cukup beredar luas. Kalau kamu dapat uang 1 miliar in hari buat apa? Anak muda dong, kalau dapat uang 1 miliar in hari, kira-kira bikin apa? Kasih orang susah ke tidak? Kasih ke tidak? Berapa? Ya itu. Beta kalau orang kasih beta uang 1 miliar ini hari, semua beta kasih orang susah. Pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lah ya. Kamu ini baru menghayal sesusah kiki. Saya yakin kamu tidak akan jadi orang hebat kamu. Menghayal. Orang yang tidak beriman saja berani bilang begini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itu yang tidak ada iman. Nah, kita ini yang kayak karmana kok. Nah, saudara, sekarang menjadi jelas di sini. Tuhan Yesus ingin kasih tahu. Kamu harus mendandani kamu punya jiwa itu dengan baik. Penuh ketulusan, penuh iman. Itu harta yang besar. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang ganteng, ada banyak orang cantik. Bahagia, belum tentu. Belum tentu. Kita ini baru pakai hembo di Okana, sah? Baru kena di sini, sering mulai sembunyi. Aduh, taku hitam. Hai, kok musuh begitu taku hitam? Jadi setengah mati. Sementara yang apa dulu santai-santai, panas di dalam jalan-jalan sah. Dong sana ada beda dan ter. Biasa-biasa. Nah, saudara-saudara, ini barang ini bukan bahagia, bukan soal apa yang ada di luar kita, tapi sikap kita itu yang menentukan kita itu ada sampai di mana. Amin kok. Nah, baik saudara-saudara semua, hal ini menjadi penting, kan itu dimanapun kita mesti mengatakan. Kita mesti mengatakan kepada setiap orang, ingat, kita bangun kita punya kehidupan jasmani, tapi jangan lupa kehidupan rohani. Karena kekayaan paling utama itu adalah kekayaan di dalam Tuhan. Arahkanlah seluruh perhatianmu kepada perintah-perintah Tuhan, maka berkat-berkat itu akan menyertai engkau. Amin toh?
Perintah yang seperti apa? Memangnya Tuhan hanya suruh kita berdoa? Tidak. Tuhan kan suruh kita kerja juga. Kerja dengan baik. Kalau saudara periksa bangsa Israel pun cara kerja, itu ladang, itu kebun, dong kerja. 6 tahun kemudian dong berhenti. Nanti tahun ke berapa? 7 tahun itu dong berhenti. Situ tahun sekian lagi. Dong tetap bekerja. Kita ini pemalas tapi rencana tinggi. Kita ontong di rencana.